Baiklah, saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memulai pembelajaran kita ini, kita mohon kuasa dan pimpinan Roh Kudus untuk menjadi bagian kita semua. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kami memohon tuntunan Roh-Mu yang kudus menjamah hati pikiran kami, supaya kami boleh menerima firman ini dengan penuh keyakinan dan kegembiraan dan pengertian yang jelas, karena Roh Kudus telah datang untuk memimpin kami kepada segala kebenaran Tuhan. Dengarlah seruan kami Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang akan mempelajari satu judul, jubah kebenaran dan meterai Allah. Nah, saudara pemirsa, kita sudah mempelajari kapan seseorang menerima jubah kebenaran. Yesus Kristus sudah datang menjelma menjadi manusia dan menyerahkan dirinya untuk mati bagimu dan bagiku. Siapa yang percaya kepadanya dan menerima dia sebagai juru selamat pribadinya, maka dia akan diberikan pengampunan segala dosa. Dan artinya, kalau sudah diampuni semua dosa, dianggaplah dia menjadi seorang yang benar, dan diberikanlah kepadanya disebut jubah kebenaran Kristus yang tak bercacat. Alkitab menjelaskan kepada kita bagaimanakah jubah ini menjadi milik seseorang orang berdosa. Saudara pemirsa, kita baca dulu satu ayat, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, semua orang yang menerima Yesus menjadi juru selamatnya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Anda diberi pengampunan dan diberikan juga menjadi paket, dibenarkan, diberi paket apa? Kuasa. Jadi diampuni dosa kita dan juga diberi kuasa supaya kita boleh menjadi anak-anak Allah. Dan kalau sudah menerima pengampunan dan orang yang diampuni itu diberi kuasa, oleh kuasa itulah kita bisa bertumbuh dari sehari ke sehari menjadi orang yang soleh, orang yang suci. Akhirnya kita bisa memantulkan tabiat Yesus Kristus dengan sempurna. Nah, inilah disebut dimeteraikan. Kapan seseorang dimeteraikan? Bila mana orang itu telah memantulkan tabiat Yesus Kristus dengan sempurna, barulah dia dikatakan dimeteraikan. Saudara pemirsa, pekabaran tentang pemeteraian dikatakan adalah satu pekabaran yang terakhir yang diberikan kepada umat manusia. Bagi mereka yang sudah terima Yesus, harus mengerti apa artinya dimeteraikan. Jadi, pelajaran kita ini adalah satu pelajaran yang Tuhan sebut merupakan satu pekabaran peringatan terakhir, yaitu peringatan terakhir, pekabaran mempersiapkan orang menerima meterai Allah yang hidup. Efesus 4:30 menjelaskan, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu kapan? Menjelang hari penyelamatan itu. Kapan hari penyelamatan dalam ayat ini? Dalam 2 Korintus 1 ayat 22 disebut adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Artinya
orang yang sudah menerima Rohul Kudus, menerima kuasa, dia bertumbuh sampai dewasa dalam iman. Akhirnya dia dapat memantulkan tabiat Yesus Kristus dengan sempurna. Itulah orang yang sudah dimeteraikan. Dan meterai ini adalah meterai tanda bahwa dia sudah lengkap menjadi milik Allah. Roma 8:9. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi Tuhan memberikan kepada kita Roh Kudus, Roh Kristus. Oleh roh itu kita bisa bertambah dari sehari ke sehari, sehingga tiba saatnya kepada kedewasaan penuh kita tak jatuh lagi ke dalam dosa. Nah, saudara pemirsa, pada saat itulah disebut orang itu sudah dimeteraikan. Nah, sekarang kita melihat bila mana tabiat dan Roh Kudus terus bekerja di dalam jiwa dan hati seseorang itu, dikatakan Roh Kudus menanamkan sifat-sifat Kristus di dalam kemanusiaan. Sehingga dijelaskan pemeteraian sebagai berikut. Tidak ada satu orang pun menerima meterai Allah. Tidak ada. Sementara tabiat kita masih mempunyai satu cacat celah. Adalah terserah kepada kita untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan tabiat kita, serta menyucikan keabah jiwa dari setiap apa yang menajiskannya. Jadi tabiat, kalau ada satu cacat tabiat, katanya tidak dimeteraikan. Nah, apakah mungkin? Ya mungkin dong. Karena kuasa ilahi itu adalah kuasa yang kita tidak dapat mengerti sepenuhnya. Dan ini katakan musisat. Kalau boleh saya katakan, saudara pemirsa, musisat yang terbesar dari segala bentuk musisat yang dapat dialami oleh manusia adalah perubahan tabiat. Perubahan hati yang jahat menjadi hati yang bersih dan suci. Musisat ini adalah oleh kuasa Tuhan. Dan orang itu menyerahkan dirinya untuk dituntun oleh Roh Kudus setiap waktu. Nah, di sini banyak orang gagal. Kenapa tidak bertumbuh tabiatnya? Oleh karena dia tidak membuat penyerahan total. Tuhan tidak bisa paksa. Kita hanya memilih. Kita pilih jalan Tuhan. Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus memberikan kepada kita kuasa sehingga kita boleh menjadi anak-anak Allah. Jadi meterai, pemirsa, yang dikatakan meterai bukan satu tanda yang dapat dilihat, tidak. Tetapi itu dikatakan satu penetapan kepada kebenaran, baik secara pikiran, intelek, maupun secara rohani. Sehingga orang itu dikatakan they cannot be moved anymore, tidak berubah, tidak jatuh ke dalam pencobaan lagi. Dan dijelaskan kembali, bila mana seseorang sudah dimeteraikan, dia katakan now they eternally secure, untuk eternally, untuk masa yang kekal, sudah bebas dan lulus dari segala penipuan si penipu itu. Dan inilah yang dikatakan dalam 1 Yohanes 3:9. Orang yang sudah lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab apa? Sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa lagi. Karena apa? Karena ia sudah lahir dari Allah. Dan pemirsa, itulah hebatnya kuasa ilahi mengubah kehidupan seseorang. Luar biasa. Nah, sekarang kita pelajari dulu. Kalau dikatakan tabiat itu apa sih? Berasal dari apa tabiat itu? Nah, kita baca di sini. Amanat kepada orang muda, halaman 160. Tabiat itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari. Kebiasaan yang sudah mendarah daging, itulah menjadikan apa? Tabiat. Kebiasaan. Kebiasaan ini kita latih.
akhirnya sudah menjadi apa? Darah daging. Ini sudah menjadi tabiat. Jadi kehidupan secara otomatis karena sudah menjadi darah daging. Kemudian Roh Nubuat menegaskan kembali sini. Tindakan yang diulang-ulangi membentuk kebiasaan. Kebiasaan membentuk tabiat. Kesabaran dalam melakukan perkara yang kecil dalam tugas kehidupan ini. Selama engkau tidak memperhatikan kesetiaan untuk melakukan tugas yang kecil-kecil, maka pembentukan tabiat itu tak pernah sukses. Perkara yang kecil-kecil, kebiasaan hidup kita sehari-hari akan mengalami perkara yang kecil-kecil. Ketidaksetiaan di dalam perkara yang kecil-kecil tidak mungkin memperoleh tabiat yang sempurna. Jadi saudara pemirsa, kalau memang tabiat dibentuk dari perkara yang kecil, tidak perlu orang mengatakan, itu perkara kecil tidak apa-apa. Oh tidak. Ternyata perkara yang kecil-kecil ini dilakukan dengan setia, itulah pembentukan tabiat yang soleh, yang suci. Jangan pernah anggap remeh terhadap perkara yang kecil. Sebab perkara yang kecil inilah, kesetiaan dalam perkara yang kecil inilah yang membentuk tabiat yang bersih dan suci. Sekarang sudah pemirsa, kita mempelajari ada 3 masa pemeteraian. 1, sudah berlalu pemeteraian, sudah dialami orang-orang dahulu mendahului kita. Roh Nubuat mengatakan demikian. Ada orang yang hidup di dunia ini sudah berumur lebih 70 tahun. Tubuh mereka menjadi lemah. Namun, meterai Allah ada pada mereka. Orang-orang tua kita sudah mendahului kita. Dulu mereka hidup 70 tahun. Badan sudah lemah. Tapi dikatakan sini, sudah memiliki meterai Allah. Kemudian, Roh Nubuat jelaskan pemeteraian sedang berlangsung sekarang. Sekarang setan menggunakan segala usaha penipuan pada masa pemeteraian ini untuk mengalihkan pikiran umat Allah dari kebenaran saat ini. Ini semua pemirsa, ini kutipan sangat penting sekali. Sementara Tuhan menghendaki kita benar-benar bergumul, berjuang, setia dalam perkara yang kecil-kecil agar kita dimeteraikan, setan alihkan. Sehingga umat Tuhan tidak pernah diajar, tidak pernah mendengarkan apa itu pemeteraian. Buat apa pemeteraian? Apa itu tabiat? Apa syarat pemeteraian? Tidak dikhotbahkan, tidak diajarkan. Inilah Roh Nubuat katakan, setan berhasil membelokkan, mengalihkan para pengkhotbah, para pemimpin-pemimpin, guru-guru. Tidak diarahkan, tidak dijelaskan, tidak diajarkan dengan benar dan sungguh-sungguh tentang pemeteraian ini. Setan berhasil mengalihkan pikiran umat Tuhan dari saat sekarang, itu saat pemeteraian. Nah, pada saat sekarang ini, sesungguhnya saudara pemirsa, Tuhan mau umat melakukan usaha segiat-giatnya, sesungguh-sungguhnya memiliki tabiat yang bersih dan suci. Dan inilah menjadi satu persiapan yang terpenting, terbesar, dan paling mendesak menghadapi aniaya yang ada di depan. Umat Tuhan dalam waktu dekat ini akan dihadapkan kepada satu bentuk penganiayaan. Nah, umat Tuhan yang tidak mempunyai persiapan untuk itu pasti gugur, gagal dalam iman. Itu makanya kutipan ini mengatakan, bila mana sudah keluar perintah untuk menyucikan hari Minggu, maka umat Tuhan sudah distempel, sudah dimeteraikan Allah. Tabiat mereka tetap bersih dan suci hingga pada akhirnya.
Jadi sekarang masa persiapan. Kalau orang tidak ada persiapan, pasti dia gugur. Menghadapi setiap pencobaan, menghadapi setiap ujian, tak pernah lulus kalau tidak ada persiapan yang benar. Padahal umat Tuhan tidak dipersiapkan, tidak diajarkan tentang pematerian dengan benar. Apa jadinya? Banyak yang gagal. Jadi setan berusaha supaya jangan diajarkan pematerian, agar banyak umat Tuhan jadi gagal. Kemudian sudah pemirsa di sini masa yang akan datang, pematerian untuk masa yang akan datang. Apa artinya masa yang akan datang? Bahwa patung binatang itu akan dibentuk sebelum pintu kasihan tertutup. Karena hal itu merupakan ujian yang besar bagi umat Allah. Ya. Jadi umat Allah diuji dengan aniaya mendirikan patung binatang. Sudah pemirsa, apa artinya patung binatang? Nubuat menjelaskan bila mana negara Amerika Serikat, politik di dalam Amerika Serikat dikendalikan oleh agama, maka pada saat itu mereka mendirikan patung binatang. Kalau agama mengendalikan politik, pada saat itulah dibuat undang-undang resmi di negara Amerika tersebut, membuat peraturan keharusan untuk menyucikan Sabat yang palsu. Sabat yang palsu adalah hari Minggu, sebab Sabat yang benar adalah hari Sabat. Jadi saudara pemirsa, setelah mereka lulus dalam ujian pemaksaan hari Minggu ini, artinya mereka tidak mau, maka mereka dimeteraikan. Nah tentunya ini masih waktu yang akan datang. Di dalam menghadapi aniaya, bagaimana manusia itu dikatakan di sini telah diberikan persiapan, pengetahuan yang cukup untuk itu. Dan Tuhan akan mengadili sesuai dengan terang yang dia sudah diberikan kepadanya. Jadi sangat penting terang ini dijelaskan supaya dapat mereka bersedia dengan benar-benar menghadapi masa yang sukar tersebut. Sebenarnya kapan mulai pekabaran pemeteraian itu? Orang sudah lama dengar meterai, tapi tidak pernah dengan jelas apa itu pemeteraian, apa syaratnya, kapan dimulai, kapan berakhir. Sudah baca di sini dari juru kabar Pengharapan halaman 10, saya baca. Pada suatu rapat yang diadakan di Dorchester, Massachusetts, pada tanggal 18 bulan November 1848, kepadaku telah diberi suatu penglihatan, kata Sister White, tentang pemberitaan pekabaran pemeteraian dan tentang kewajiban saudara seiman untuk menyebarluaskan terang yang bercahaya di jalan kita. Sudah sejak 1848, tetapi tak pernah diangkat di permukaan supaya umat Tuhan siap untuk pemeteraian. Kenapa? Karena setan berhasil mengalihkan pekabaran ini sehingga umat Tuhan tidak bersedia. Akhirnya banyak ngapa? Banyak yang gagal. Nah, dikatakan kembali di sini, kapankah seseorang itu menerima hujan akhir? Saudara, kita baca apa hujan akhir? Setelah seseorang memiliki tabiat yang suci bebas dari cacat celah, maka ia dikatakan siap dimeteraikan. Hal yang sama juga menjadi persyaratan untuk menerima hujan akhir. 5 Testimonis 214. Jadi, kalau sudah sedia tabiat yang bersih suci dimeteraikan, baru apa? Terima hujan air. Banyak orang tidak diajar apa artinya meterai, apa artinya
roh nubuat. Apa artinya? Tabiat yang bersih suci. Tapi sudah mendoakan, turunlah hujan air. Nah, disinilah kurang pengertian kita atas petunjuk roh nubuat. Jadi saudara pemirsa, sekarang waktunya kita mempersiapkan diri setia dalam perkara yang kecil-kecil agar kita memiliki apa? Tabiat yang bersih dan suci, tak bercela. Saat itulah kita menerima meterai Allah. Inilah perjuangan yang tertinggi yang dapat kita lakukan sekarang sebelum Yesus keluar dari bilik yang maha suci sebagai imam besar kita yang sedang melakukan apa? Pembersihan Ka'bah, pembersihan dosa dari semua catatan-catatan dosa dari umat Tuhan. Kemudian dikatakan, sementara setan mendesakkan tuduhan-tuduhan, malaikat yang suci tidak kelihatan menaruh meterai Allah yang hidup kepada yang setia. Sekarang setan mengerti juga roh nubuat. Dia tahu sekarang masa pemeteraian. Dibelokkanlah pikiran umat Tuhan betapa penting sekarang kita mempunyai satu tabiat yang bersih sekarang ini. Kira-kira apa saudara pemirsa yang terjadi kalau setan mengalihkan para hamba-hamba Tuhan, tidak mengkhotbahkan, tidak mengajarkan dengan benar tentang pemeteraian ini? Akibatnya apa? Banyak yang gagal. Tetapi sekarang dikatakan, sekarang malaikat Tuhan berkeliling menaruh meterai Allah yang hidup kepada yang setia. Bukankah ini sangat perlu kita ketahui saudara pemirsa? Dan pada masa pemeteraian ini, di mana umat Tuhan telah bertumbuh dari sehari ke sehari menjadi pemenang setia dalam perkara yang kecil-kecil untuk membentuk tabiat yang bersih dan suci. Inilah yang digenapi dalam ayat Yudas 1 ayat 21. Bagi Dia berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Tuhan sanggup membuat Anda dan saya tak pernah jatuh lagi. Kita mempunyai tabiat tak bernoda. Bagaimana caranya? Dengan pertolongan Rohul Kudus tadi kita dimeteraikan. Dengan pertolongan Rohul Kudus, sifat-sifat Kristus dimeteraikan di dalam diri umat-umat Tuhan, sehingga terus bertumbuh satu saat sampai pada titik pertumbuhan yang penuh, kedewasaan penuh dalam iman dikatakan, sehingga kamu tak pernah tersandung lagi. Nah, inilah meterai yang tak dapat dilihat, karena dikatakan untuk membuat kebenaran itu settle di dalam pikiran kita, settle juga di dalam kerohanian kita, sehingga tak pernah jatuh lagi. Jadi saudara pemirsa, bagaimana semua ini bisa terjadi? Perlu kita pelajari lebih detail. Apa sebenarnya penghalang terbesar untuk memperoleh pemeteraian? Dikatakan pertobatan sejati adalah suatu dari perubahan sifat mementingkan diri. Sifat mementingkan diri dirubah menjadi apa? Kepada perasaan kasih sayang, disucikan terhadap Allah dan sesama. Jadi pertobatan adalah pertumbuhan kemampuan mengasihi Tuhan, pertumbuhan di dalam mengasihi sesama. Dan memang inilah kegenapan hukum, kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Sudah, soal mementingkan diri ini adalah musuh besar. Diri ini sudah menjadi apa? Sudah menjadi ilah, memanjakan diri, memanjakan selera, ingin senang-senang, cari kesenangan pribadi. Sebut namanya zaman sekarang ini amusement, kesenangan dan kesenangan. Ini yang ditegur di dalam Filipi 2 ayat 3.
dengan tidak mencari kepentingan sendiri, tidak mencari pujian yang sia-sia. Nah, inilah diri. Diri selalu ingin ditepuk tangan, dipuja. Kadang jangan mencari pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya. Janganlah tiap-tiap orang memperhatikan kepentingannya, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi pertobatan yang sejati itu sebetulnya adalah menguras, mengikis habis kepentingan diri ini. Itulah yang diajarkan Yesus Kristus. Pertama kali dia katakan, siapa yang mau mengikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu setiap hari, lalu ikut Yesus. Saudara, diri ini harus disangkal. Sehingga dikatakan di sini dalam Lukas 17:10, bila mana kita mengaku sebagai seorang hamba Tuhan, kita merasa sudah sudah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepada kita. Yesus berkata di sini, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Ya, kita sudah melakukan sekutin lagi semua yang ada. Tetap kita katakan hamba yang tak berguna. Artinya apa? Tidak perlu pujian, sanjungan. Nah, inilah sikap kerendahan hati yang sejati, mengosongkan diri. Dikatakan buat standar kehidupan Henok di sini katakan. Tabiat saleh dari Henok melukiskan keadaan kehidupan yang harus dicapai oleh mereka yang ditebus dari dunia pada ketika Kristus datang pada kali yang kedua. Standar tabiat Henok, ukuran standar semua umat Tuhan yang hidup bila mana Yesus datang pada kali yang kedua. Standar tidak bisa dikurangi. Standar harus dipenuhi. Harus seperti Henok. Kita pelajari apa rahasia kehidupan Henok. Kejadian 5:24. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat Allah. Henok hidup di dunia ini beratus tahun. Tapi dia memiliki tabiat yang bersih dan suci. Memiliki standar sehingga Henok bisa masuk surga tanpa mengalami kematian. Tapi dikatakan Henok bergaul dengan Allah. Apa pengertian bergaul dengan Allah di sini? Apa rahasia sukses dari Henok? Roh Nubuat katakan di sini, bagi Henok doa merupakan nafas hidup kerohanian. Berdoa setiap waktu. Itulah rahasia kesuksesan Henok, sehingga dia bisa menang terhadap semua dosa dan pencobaan. Berdoa merupakan apa? Nafas. Oleh pertolongan doa dikatakan ini, there is no safety except in strict obedience to the word of God. Tidak ada keselamatan kecuali kita strict obedience. Ya, strict obedience. Ada orang katakan fanatik. Apa itunya fanatik? Tuhan mau kita memiliki satu kekuatan kemauan sehingga kita bisa mengikuti semua penurutan terhadap semua nasihat firman Allah. Strict obedience. Penurutan yang tegas, keras, dan benar-benar. Dikatakan kita tak pernah selamat dengan mengikuti impulse, nor rely on the judgment of men. Kita tidak mau mengikuti menurut hemat orang-orang pintar, menurut pemikiran orang-orang yang dunia ini yang nggak bijaksana. Tidak. Tapi firman Tuhan berkata, sudah pemirsa, akan tiba waktunya manusia ini anggap remeh tentang firman Tuhan. Orang lebih percaya kepada tanda-tanda mukjizat daripada firman Tuhan. Disinilah banyak manusia jadi binasa. Jadi apa rahasianya supaya kita bisa menang terhadap dosa dan kejahatan dikatakan di sini. Di dalam Our High Calling 187, kita tidak aman dalam sesaat jua kecuali kita dituntun dan dikendalikan oleh Roh Kudus
setiap saat, setiap waktu. Makanya Roh Kudus itulah yang menuntun dan memberi apa? Kekuatan. Roh Kudus memberikan kepada kita kemauan yang keras, pemikiran yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh ajaran dan keuntungan-keuntungan dunia ini. Barulah kita apa? Benar-benar kita dimeteraikan. Nah, rahasianya kehidupan Henok dikatakan dia mempraktekkan Efesus 6 ayat 18. Berdualah setiap waktu di dalam roh. Saudara pemirsa, berdua setiap waktu, kapan saja, setiap waktu. Apa yang kita mau lakukan, kita rencanakan. Apa yang kita buat setiap saat, selalu mulailah dengan apa? Dengan doa. Hari ini, sekarang ini kira-kira, saudara pemirsa, saya mau bertanya, kira-kira ada orang nggak seperti Henok sekarang ini? Tapi Roh Nubuat menjawab begini, and there are Enochs in this our day. Banyak Henok-Henok sekarang ini sudah dimeteraikan Tuhan. Tetapi kita tidak bisa melihat Henok-Henok itu karena apa? Ternyata semakin dekat datang kepada Tuhan, semakin merasa apa? Tidak layak. Step to Christ halaman 64. Semakin dekat engkau datang kepada Yesus, akan semakin tak layaklah engkau dalam pemandanganmu sendiri. Jadi makin dekat, makin merasa tak apa? Tidak layak. Makin dekat datang kepada Allah, the deeper of the sense of his own weakness, makin dalam perasaan bahwa dia adalah seorang lemah dan tak sempurna. Henok avoided constant association with them and spent much time in solitude, giving himself to meditation and prayer. Henok tidak hidup bergaul bersama mereka, orang-orang jahat yang di sekitar, tetapi dikatakan dia spend much time in solitude. Dia menggunakan banyak waktu untuk di tempat yang sepi dan sunyi dan bermeditasi serta berdoa. Itulah rahasia kehidupan Henok. Katakan tadi, bagi Henok doa apa? Merupakan dasar, nafas kehidupan. Saudara pemirsa, pelajaran ini kita akan sambung, tapi menjadi satu kalimat terakhir. Kita harus sekarang hidup seperti Henok. Apa rahasia kuasanya? Berdoalah seperti Henok. Buatlah doa itu merupakan apa? Nafas hidup kerohanian. Semoga saudara pemirsa kita boleh menjadi seperti Henok, menang terhadap semua pencobaan dan kejahatan. Kalau saja kita tetap berdoa seperti Henok dan Roh Kudus tetap tinggal, tetap berdaulat di dalam kehidupan kita setiap waktu, maka kita akan dirubah menjadi seperti Yesus di dalam tabiat. Kita akan dimeteraikan dan kita siap menghadapi aniaya dan kita siap untuk menerima kuasa hujan air tersebut. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dan Engkau telah bicara kepada kami betapa pentingnya kami sekarang ini hidup untuk memiliki satu tabiat yang bersih dan suci, kesetiaan dalam perkara yang kecil-kecil, supaya kami memiliki tabiat yang suci bersih seperti Yesus. Dan marilah Tuhan tolong kami ingatkan, tanpa Roh Kudus kami akan gagal, supaya kami tetap berdoa dari waktu ke waktu, berdoa setiap waktu, memastikan Roh Kudus memang tinggal di dalam diri kami, dan ternyata itu membuktikan kami adalah milik Allah bila mana kami memiliki Roh Kudus Tuhan yang memimpin kepada segala yang baik dan benar dan memberikan kemenangan melawan segala kejahatan dan dosa. Marilah Tuhan tolong kami benar-benar sekarang mempersiapkan diri, sebab tanpa persiapan yang benar semua akan gagal di dalam iman menghadapi aniaya yang segera terjadi di kalangan umat-umat Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, berikan kami roh kerendahan hati, roh penyangkalan diri, supaya kami diisi penuh dengan Roh yang kudus. Terima kasih Tuhan, Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami ini. Kami persembahkan dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.